Hai Hai teman-teman. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Komputer, Akuntansi, dan Database. Sekarang kami akan melakukan wawancara dengan pemilik UMKM Alba Beauty dalam membantu UMKM ini untuk menyusun laporan keuangannya untuk periode Januari hingga Maret 2023. Apa motivasi kakak untuk memulai bisnis ini? Motivasi saya adalah lebih ke untuk menghasilkan uang sendiri dan merasakan hasil keringat sendiri, dan pastinya lebih ingin jadi seorang yang lebih mandiri. Pertanyaan kedua, bagaimana bisnis ini awalnya bermula dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Awal bisnis ini bermula adalah ketika sebenarnya ini cuma menjadi hobi. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk jadikan ini sebagai ladang bisnis. Dari hobi ketika saya mencoba dan saya rasa sudah menghasilkan uang, ternyata jadikan itu hobi itu sebagai pekerjaan. Jadi hobi itu yang sebenarnya menjadikan hobi itu sebagai bisnis. Pertanyaan ketiga, apa produk atau jasa unggulan dari bisnis kakak dan apa yang membedakan dengan pesaing di pasar? Produk unggulan kalau saya mungkin di pasar, kebanyakan di dunia makeup, apalagi di daerah Papua, tidak semua tukang makeup mengerti tentang warna kulit asli orang Papua, maksudnya warna kulit yang gelap. Jadi mungkin saya rasa saya lebih, keunikannya saya lebih paham dengan warna kulit gelap dan saya bisa menyesuaikan warna kulit ketika makeup. Dan keunggulan lainnya mungkin saya rasa saya lebih muda. Ada beberapa pesaing di sini tapi menurut saya yang paling muda, dan saya menjadi yang paling muda dan orang Papua mungkin ya, khususnya laki-laki. Orang Papua laki-laki yang terjun di dunia makeup kan jarang tuh. Pertanyaan ketiga, apa produk atau jasa unggulan dari bisnis kakak dan apa yang membedakan dengan pesaing di pasar? Produk unggulan kalau saya mungkin di pasar, kebanyakan di dunia makeup, apalagi di daerah Papua, tidak semua tukang makeup mengerti tentang warna kulit asli orang Papua, maksudnya warna kulit yang gelap. Jadi mungkin saya rasa saya lebih, keunikannya saya lebih paham dengan warna kulit gelap dan saya bisa menyesuaikan warna kulit ketika makeup. Dan keunggulan lainnya mungkin saya rasa saya lebih muda. Ada beberapa pesaing di sini tapi menurut saya yang paling muda, dan saya menjadi yang paling muda dan orang Papua mungkin ya, khususnya laki-laki. Orang Papua laki-laki yang terjun di dunia makeup kan jarang tuh. Pertanyaan keempat, bagaimana kakak menentukan harga untuk produk atau jasa yang kakak tawarkan? Sebelum saya menentukan harga jasa yang saya tawarkan, sebelumnya tuh saya sudah hitung HPP, yaitu jumlah pokok penjualan. Ketika sudah dapat hasil jumlah pokok penjualan, berarti saya harus jual saya punya jasa di atas harga pokok penjualan. Iya, agar mendapatkan keuntungan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana strategi pemasaran yang kakak terapkan untuk memasarkan produk atau jasa kakak? Strategi pemasaran yang biasa saya lakukan itu lebih ke sosial media, terutama Instagram. Di Instagram bisa promosi, terus saya juga punya WhatsApp bisnis, terus biasa juga upload konten di TikTok, Instagram. Pertanyaan yang keenam, apakah kakak memiliki tim atau bekerja sendiri? Bagaimana kinerja tim kakak dalam membantu perkembangan bisnis kakak? Kalau saya, kebetulan saya freelance, jadi saya lebih mengerjakannya sendiri. Mungkin ya personal. Pertanyaan yang ketujuh,
Apa kendala terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendala dalam bisnis khususnya di dunia kecantikan ini, saya lebih mendapat kendala ke produk-produk yang saya gunakan tuh agak susah didapat di daerah ini, di daerah Papua. Karena kebanyakan warna-warna kulit di daerah Papua tuh kan ada yang gelap-gelap sekali dan itu agak sulit. Sedangkan produk-produk Indonesia itu memang sudah ada yang mewakili sekarang macam makeover. Jadi untuk saya mengatasi kendala itu, saya lebih ke belanja online, tidak belanja di dalam sini gitu, di dalam. Secara offline. Pertanyaan yang ke-8, apa sumber pembiayaan kakak dalam mengembangkan bisnis ini? Sumbernya pertama dari uang pribadi ya pastinya. Jadi saya menabung, setelah itu saya membeli perlengkapan-perlengkapan. Pertanyaan yang ke-9, apa saja pengeluaran terbesar yang kakak keluarkan dalam bisnis ini? Pengeluaran terbesar mungkin di box makeup dengan lampu, terus transportasi ya. Pertanyaan yang ke-10, apa rencana masa depan kakak untuk mengembangkan bisnis ini? Rencana masa depan saya mungkin lebih ke membangun studio makeup saya sendiri dan mungkin memiliki beberapa cabang. Pertanyaan terakhir dari kami, apa dampak yang kakak rasakan setelah kami mendampingi dalam membuat laporan keuangan untuk UMKM yang kakak miliki? Dampak yang saya rasakan, saya lebih mudah menghitung laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Accurate yang ditawarkan oleh teman-teman dibandingkan secara manual, dan menurut saya itu lebih mudah.